mengapa lama durasi puasanya berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang panjang banget. Mencapai 20 jam. Bayangkan. Penasaran? Saya akan coba jelaskan secara sederhana. Oke, pertama, mari kita perhatikan persebaran kota-kota ini di peta. Terlihat ya? Apa yang terlihat? Ya, terlihat. Jika ditarik garis lurus melintang, kota-kota dengan durasi puasa yang relatif sama akan berada pada satu garis lurus. Kemudian jika kita perhatikan, semakin ke utara atau semakin ke atas atau semakin ke utara, lama durasi puasanya akan semakin panjang. Semakin ke selatan, semakin pendek. Kok bisa begitu? Nah, alasannya karena bulan puasa tahun ini jatuh antara bulan April dan Mei, di mana posisi semu matahari berada di utara. Kayak gimana tuh? Begini, bumi dibagi dua oleh garis ekuator atau khatulistiwa menjadi bagian utara dan selatan. Ingat ya, bumi berputar pada porosnya, dan karena ada sinar matahari menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bagian terang yang menghadap matahari mengalami siang, dan bagian gelap yang membelakangi matahari menjadi malam. Namun, posisi bumi tidaklah tegak seperti ini. Bumi berputar pada porosnya dengan sudut kemiringan 23,5 derajat. Menyebabkan pada periode tertentu, lama siang hari antara belahan utara dan selatan menjadi berbeda. Contohnya, pada gambar ini, teman-teman bisa perhatikan proporsi terang siang pada belahan utara lebih sedikit daripada gelapnya atau malamnya. Sebaliknya, proporsi siang pada bagian selatan lebih banyak dibanding malamnya. Bahkan, ada bagian kutub bumi bagian selatan mengalami siang terus, dan daerah kutub utara mengalami malam terus sepanjang hari. Nah, kalau begini tidak adil dong antara belahan utara dan selatan. Tunggu dulu. Disinilah kebesaran Tuhan sebagai pencipta. Selain berotasi dengan posisi miring tadi, bumi juga dibuat bergerak mengelilingi matahari yang kita kenal dengan istilah revolusi bumi. Jadi sambil berotasi, sambil berputar-putar dan juga miring, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Posisi seperti ini yang mengakibatkan siang hari panjang di belahan selatan dan malam panjang di bumi utara, puncaknya terjadi setiap tanggal 22 Desember. Kemudian, bumi terus bergerak hingga sampai pada posisi durasi siang dan malam yang berimbang pada 21 Maret. Selanjutnya, posisi sebaliknya, kondisi durasi siang yang panjang di utara dan malam yang panjang di bagian selatan, puncaknya terjadi setiap 22 Juni. Setelah itu, posisi kembali netral pada 23 September karena sinar matahari menerangi bagian utara dan selatan bumi secara seimbang. Sederhananya, lepas bulan Maret menuju September, durasi siang hari lebih panjang di belahan utara. Dari Maret menuju September, artinya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, hingga tadi 23 September. Durasi siang hari pada belahan bumi utara akan lebih panjang daripada selatan. Sedangkan lepas bulan September menuju bulan Maret, durasi siang hari lebih panjang di belahan bumi selatan. Artinya, lepas bulan September, artinya November, Desember, Januari, Februari. Bulan-bulan itu, belahan bumi selatan lah yang memiliki siang hari yang lebih panjang. Nah, kemudian kembali lagi ke kasus kita kali ini mengenai puasa di belahan bumi utara yang lebih panjang daripada belahan bumi selatan. Hal ini disebabkan karena bulan puasa tahun ini jatuh pada bulan April.
yang kira-kira posisi bumi terhadap matahari begini. Nah, bagian utara bumi lebih lama menerima sinar matahari, menyebabkan durasi siang hari pada belahan bumi utara menjadi lebih panjang, sehingga waktu puasa menjadi semakin lama. Semakin ke utara mendekati kutub utara, maka durasi puasa akan semakin panjang. Nah, setelah tahu info ini, kemudian misalnya teman-teman sedang berpuasa tapi nggak kuat nih, pergi saja ke selatan, misalnya ke Canberra di Australia. Maka durasi puasanya akan menjadi lebih pendek. Jadi kuat puasa di sana karena lebih pendek. Tapi ongkosnya yang nggak kuat. Ya, oke ya. Perbedaan lama durasi puasa disebabkan oleh 3 hal. Pertama, sudut kemiringan bumi. Yang kedua, lintang lokasi tempat kita tinggal. Kemudian yang ketiga adalah bulan jatuhnya periode puasa. Sebagai contoh, tahun ini adalah April. Nah, seandainya bulan puasa adalah Desember, menurut teman-teman, kota-kota mana sajakah yang akan memiliki waktu puasa yang panjang jika bulan puasa jatuh pada bulan Desember? Silahkan tuliskan komen di bawah ini. Lama atau sangat lamanya durasi puasa yang teman-teman jalani, saya doakan semoga lancar dan berkah, dan semoga membawa damai untuk diri sendiri dan seluruh dunia ini. Dengan video ini, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim dimanapun berada. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video-video lainnya.